Tak hanya bisa menciptakan pesawat N250 di industri penerbangan Indonesia, B.J. Habibie yang pada era 80-an menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi juga berhasil menerbangkan sekitar 1.500 lulusan SMA berprestasi untuk melanjutkan pendidikan jurusan teknik di luar negeri. Beasiswa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini menjadi primadona bagi sebagian siswa yang berasal dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan hendak meneruskan pendidikan di jurusan teknik. Salah satu lulusan program beasiswa B.J. Habibie ini adalah Bimo Sasongko, lulusan Teknik Penerbangan Universitas Carolina Utara, Amerika Serikat. Pria kelahiran 33 tahun silam ini tengah berusaha mendorong anak-anak muda Indonesia untuk bersekolah di luar negeri. Gerakan yang ia canangkan adalah mencetak sejuta Habibie. Hal ini ia lakukan karena ia merasa prihatin. Di luar negeri mahasiswa Indonesia masih sedikit dan tak sebanding dengan mahasiswa asal Cina, Korea, maupun Jepang yang jumlahnya hingga ratusan ribu siswa. Melalui gerakan ini, ia membantu membuka cakrawala para orang tua bahwa sekolah di luar negeri tak sesulit yang dibayangkan. Contohnya Jerman dan Prancis. Dua negara ini membebaskan biaya sekolah secara cuma-cuma, sekaligus berharap bisa menjadi lanjutan program beasiswa B.J. Habibie yang tengah terhenti. Hampir 12 tahun ia membuat gerakan ini, sudah 2.000 siswa yang berhasil ia dorong sekolah ke luar negeri. Meskipun tak semua ia berikan beasiswa. Melalui subsidi silang ia mampu memberikan sekitar 200 beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Bagi yang berprestasi seperti Arum misalnya, ia mendapatkan tunjangan biaya hidup sebesar 10 juta setiap bulannya di Berlin, Jerman. Mahasiswa jurusan teknik elektro ini tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dulu tuh kebetulan datang ke sekolah-sekolah, terus presentasi segala macam, akhirnya tertarik dan berminat, datang ke sini, terus pendaftaran seperti biasa, lalu pengumpulan dokumen ijazah, SKUN, seperti itu, akte lahir dan segala macam. Terus ikut program kursus bahasa juga, karena kan Jerman menggunakan bahasa Jerman. Selama 6 bulan, habis itu ada tes buat masuk ke student collect, itu seperti penyetaraan dulu 2 semester, baru setelah student collect itu ada kita bisa apply ke universitas gitu. Tujuan Bimo tak lain adalah memotivasi dan mengirim sebanyak-banyaknya siswa-siswi Indonesia untuk kuliah di luar negeri, agar lulusan tersebut bisa kembali mengabdi untuk Indonesia dengan ilmu yang lebih tinggi. Salah satu yang menyadari pentingnya sekolah di luar negeri adalah Venia, siswi yang baru lulus SMA ini tengah menjalani persiapan 6 bulan program khusus bahasa untuk meneruskan kuliah ke Perancis. Karena kalau sekolah di luar negeri itu challenging banget sih. Pertama, kita harus mempelajari bahasanya kan, bahasa negara yang kita tuju nanti. Yang kedua, ya kita tahu kan pendidikan di luar sana lebih baik. Terus yang ketiga, kualitas lulusan sana pasti lebih diperhitungkan gitu kalau untuk mencari pekerjaan. Dengan gerakan ini, Bimo berharap akan ada lagi program beasiswa yang pernah mengantarkannya menimba ilmu di negeri orang. Karena banyak perguruan tinggi di luar sana yang memberikan pendidikan secara gratis. Lucky Fitriani, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Ya, bicara mengenai pendidikan ini adalah satu hal yang paling menggairahkan, betul nggak Mariza? Habis, Shanas. Sangat. Tentunya kalau misalnya kita dengar mengenai pendidikan, salah satu tokoh intelektual kita yang dari tadi pagi juga sudah kita bicarakan gitu. Mengenai Baharudin Yusuf Habibie, ini adalah salah satu tokoh yang hanya satu saja, tapi luar biasa menginspirasi kita. Lagi-lagi kalau nanti ada sejuta, Mariza. Waduh, bayangkan kalau misalnya Indonesia punya sejuta orang-orang seperti B.J. Habibie. Gimana majunya Indonesia nanti? Makanya kita coba lihat mengenai mencetak sejuta Habibie untuk Indonesia bersama dengan Mas Bimo Sasongko. Selamat pagi. Pagi Mas Bimo. Ini dia salah satu cetakan dari program beasiswa pada saat zaman B.J. Habibie dulu ya, ketika masih menjabat begitu. Nah, tadi kan ada juga yang menarik tuh, ada salah satu siswi yang mengatakan bahwa wah, kalau misalnya di luar negeri ya kita pasti lulusannya lebih baik gitu. Memang betul ya, kalau ada perbedaan apakah antara menjadi lulusan luar negeri dengan lulusan dalam negeri? Iya, jadi memang pada intinya sekolah di mana aja sama ya kan, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Jerman, Prancis, Australia, Jepang ya kan. Cuma kenapa kita harus keluar negeri? Karena banyak faktor selain akademis yang kita butuhkan, apalagi dalam zaman globalisasi ini. Pertama ya
kita bergaul dengan orang asing, ya kan? Kalau di sini kan kita bergaul sama sesama orang Indonesia, satu kultur, ya kan? Kalau di sana kan kita bergaul, kalau kita kuliah di Amerika misalnya kan, di sana tuh ada mahasiswa dari negara Vietnam, dari Cina, dari Saudi Arabia, sehingga kita tahu budaya-budayanya mereka. Bahkan kita tahu cara berpikir mereka, mental mereka, sehingga setelah kita kembali ke Indonesia, kita kan nanti jadi pemimpin nih, kita harus berinteraksi dengan orang-orang asing ya, sehingga kita tidak pede, tidak minder, tidak takut, ya kan? Kita selama ini kan takut nih sama orang bule nih, ya kan? Kalau wajahnya udah putih, kita udah takut aja. Agak minder. Iya, agak minder. Apa yang diperintahkan, kita sepakat setuju ya. Padahal tidak seperti itu. Banyak orang kita yang pinter-pinter itu. Seperti itu. Jadi itu salah satu kenapa kuliah di luar negeri itu sampai saat ini harus dibutuhkan. Sampai saat ini harus dibutuhkan. Bahkan harus lebih banyak lagi. Harus lebih banyak lagi. Yang juga menarik, program beasiswa istilahnya yang didorong oleh Mas Bimo sekarang itu adalah bukan S2-nya, tapi habis lulus SMA, kalau bisa langsung aja di luar gitu, S1-nya. Kenapa harus dari S1? Nah itu background sejarahnya sedikit saya terangkan ya kan. Jadi tahun-tahun 80 sampai dengan 97 Pak Habibie pada saat itu udah Menteri Riset dan Teknologi, ini salah satu program satu-satunya yang pernah terjadi di sejarah bangsa Indonesia. Beliau di antara kesibukannya yang luar biasa masih sempat memerintahkan anak buahnya untuk kirim tuh 2000 anak bangsa kita tamatan SMA untuk studi ke luar negeri. Negara maju, ya kan? Dia nggak mau negara yang kecil-kecil atau ece-ece, dia pilih negara maju dunia, ya kan? Nah, proses itu panjang, jadi setiap tahun kita ada tes tuh, ya kan? Itu setiap tahun seleksinya ketat tuh, ada 150.000 yang ikut tes di Stadion Utama Senayan, yang diterima yang 100 orang. Salah satunya saya nih, Tesnya seperti apa sih, Mas? Ya, tesnya macam-macam, ada tes akademik, ada tes psikotes, ada tes kesehatan, semuanya lengkap. Ya. Prosesnya panjang sekitar 1 bulan. Nah, Habibie itu memang luar biasa dia, ya kan? Makanya saya tetap kagum sama beliau bahwa mereka ingin mengkader bangsa ini. Dia pernah berbicara bahwa pemimpin yang baik itu adalah yang dia bisa mengkader, yang bisa membuat anak buahnya lebih pintar dari dia. Ya, tidak boleh takut dengan anak buahnya. Dia ingin sebanyak mungkin orang bisa seperti dia, bahkan harus lebih pintar dari dia. Mas? Nah, S1 itu adalah kan sempat bahwa tamatan SMA itu kan usianya sekitar 18 tahun nih, 18-19 tahun, jadi usianya masih muda, ya kan? Tapi tidak terlalu muda, jadi paslah untuk kita berangkatkan ke suatu kultur yang baru, kan gitu. Proses adaptasinya lebih mudah, pergaulannya lebih baik, kemampuan bahasanya pun lebih canggih dibanding kalau kita kirim orang-orang yang usianya udah 25, 30 dan lain sebagainya, sehingga prosesnya pun panjang di sana, kuliahnya sekitar 4-5 tahun. Nah, itulah yang kenapa saya selalu ingin bahwa bangsa ini harus mengirimkan sebanyak mungkin tamatan SMA untuk sekolah ke luar negeri. Nah, kalau problematikanya gitu Mas, selama ini kita mendengar banyak memang mahasiswa yang pergi ke luar negeri, kemudian tidak balik lagi ke Indonesia. Nah, problema ini kan real sekali untuk membuat mereka kembali lagi ke Indonesia itu bagaimana? Saya nggak termasuk. Balik ya. Nah, faktanya sih kalau orang Indonesia, orang Indonesia ini umumnya sih balik lagi 95%. Kangen rumah, kangen makanan pasti. Ya, orang Indonesia beda dengan orang Cina, orang India, ya kan, atau orang Vietnam. Ya kan? Kalau Indonesia umumnya teman-teman saya ya balik, hampir semuanya balik. Sisanya paling sedikit lah, 1-2%. Ya artinya biasanya lulusan luar negeri lebih nyaman di Indonesia karena kemampuannya dihargain, ya, kemampuannya di respect gitu loh. Kalau udah di luar negeri kan semua orang pintar juga, semua orang, jadi kita seperti biasa aja kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia kalau kita punya spesialisasi, punya keahlian, itu kita luar biasa bangganya. Sehingga ya umumnya orang Indonesia balik ke Indonesia. Di luar masalah finansial, masalah penggajian dan lain sebagainya. Tapi mengenai mencetak 1 juta Habibie untuk Indonesia ini, sudah dijalankan programnya dari tahun 2003. Betul. Nah, ini bagaimana sebenarnya programnya? Apakah kita bisa langsung ikutan? Saya masih boleh nggak 27 tahun? Bisa ya. Nah, saya ingin sedikit gambarannya ke bangsa lain nih, ya kan. Kenapa saya ingin menggaungkan program pengiriman mahasiswa ini? Nah, sekarang ini setelah program Pak Habibie berhenti tahun 97, itu malah sekarang negara-negara Malaysia, Vietnam, Kamboja, Cina sekarang, ekstrimnya Cina ini, itu mengirimkan mahasiswa luar biasa. Ini saya kasih contoh statistik aja kecil sedikit ya. Malaysia yang jumlah penduduknya 30 juta itu mahasiswanya 60.000 orang. Indonesia ini Mbak harus tahu nih, penduduk Indonesia 250 juta ya. Itu mahasiswa Indonesia di luar negeri itu hanya 50.000 orang. Kalau berdasarkan proporsional jumlah penduduk, kalau jumlah mahasiswa Malaysia
tadi 50.000, kan Malaysia ke Indonesia sekitar 7 kali lipatnya penduduknya. Harusnya bangsa Indonesia punya mahasiswa Indonesia di luar negeri itu sekitar 400.000 orang. Faktanya hanya 60.000 orang. Yang lebih ekstrim lagi, Korea Selatan, penduduknya 50 juta orang. Dia itu artinya 1/5 penduduk Indonesia. Betul. Harusnya Korea itu mengirimkan 10.000 orang. Tapi faktanya mahasiswa Korea di luar negeri, di negara maju itu 120.000 orang. 120.000 orang. Tapi ini kan luar biasa nih. Apa yang menyebabkan, maksudnya Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara lain dalam mengirimkan mahasiswa kalau menurut kalau menurut saya sih ya niat bangsa kita ini masih kurang ya kan. Inisiatifnya baik dari keluarga-keluarga, baik dari individu-individu maupun dari pemerintah, ya baik itu pemerintah pusat, ya kementerian, menteri, presiden, ya, sampai ke wali kota, bupati, ya kan, pemimpin-pemimpin organisasi massa, pemimpin-pemimpin keagamaan, partai politik harusnya semua mempunyai visi yang sama, kirimkan sebanyak mungkin para anak-anak bangsa ini keluar sama seperti Presiden Menristek Habibie dulu 30 tahun lalu bisa mengirimkan, padahal zaman dulu itu keuangan masih sedikit, ya kan, teknologi informasi belum ada, ya kan, informasi terbatas, tapi beliau bisa punya niat yang luar biasa. Kalau misalnya kita tetap terus ada di sini, Mas Bimo, maksudnya SDM itu tidak menjadi fokus dari pemerintah Indonesia, apa yang akan terjadi terutama dengan persaingan dengan negara-negara lain? Tentu saja bakal terpuruk bangsa Indonesia ini, ya kan, apalagi ada prediksi sebetulnya dari laporan McKinsey, mungkin banyak orang udah tahu, ya kan, bahwa tahun 2030 bangsa Indonesia itu dari segi ekonomi, dari segi kekuatan negara katanya menjadi ranking ke-7 setelah Amerika, Cina, Rusia, Brazil, India. Ya seperti itu. Nah, tapi kalau nggak disiapkan dengan SDM yang unggul seperti ini, dengan lulusan luar negeri, saya pikir itu tidak akan tercapai, ya kan. Makanya kenapa Korea bisa maju sekarang luar biasa, Malaysia bisa mengalahkan Indonesia, karena memang dia melakukan proses yang panjang tidak berhenti. Bangsa Indonesia berhenti di tahun 97 setelah krisis, pada saat krisis itu. Berarti kalau sekarang mau ikut menjadi bagian dari program beasiswa cetak sejuta Habibie ini gimana? Bisa, artinya sebetulnya masing-masing individu bisa pergi sendiri sebetulnya, karena informasi sudah di mana-mana, ya kan, karena sesungguhnya sekolah luar negeri itu tidak sesusah yang dibayangkan, tidak semahal yang dibayangkan. Mahal, Mas Bimo. Tidak, bahkan di Eropa uang kuliah gratis sama sekali. Itu untuk orang Indonesia? Untuk siapapun juga. Di Jerman, di Prancis itu uang kuliahnya gratis, padahal itu negara termaju di dunia. Kalau mikirnya biaya hidupnya tinggal biaya hidup memang, biaya hidup itu sekitar 400-500 euro per bulan, sekitar 5-6 juta. Hidup di Indonesia juga, apalagi di Jakarta, di Bandung, Surabaya sekitar segitu juga. Tapi kan dengan wawasan luar negeri, lingkungan yang luar biasa bagus, networking. Jadi, nah itu mungkin orang Indonesia itu kurang informasi, ya kan. Tahu informasi tapi tidak Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang saya ingin drive mereka untuk supaya bisa punya niat yang bagus. Kesana gitu ya. Iya, tapi imbauan terakhir untuk mungkin adik-adik atau yang seperti saya gitu, udah tua tapi masih ingin sekolah tuh bagaimana? Bisa, tidak ada masalah, ya kan. Saya memang tadi menyatakan fokus kita memang tamatan SMA, karena dengan tamatan SMA itu banyak hal bisa dilakukan, masih muda, masih bisa beradaptasi, kemampuan bahasanya juga canggih dan lain sebagainya. Tapi untuk usia-usia yang 30-40 tetap terbuka, ya kan, tidak ada masalah kan gitu. Pak Habibie dulu ngirim 4.000 orang untuk sekolah ke luar negeri, hampir 2.000-nya tamatan SMA, ya kan? Sisanya tamatan S2 atau S2, S1 atau S2 seperti itu. Jadi tidak namanya bisa tetap kapanpun, anytime, apalagi di luar negeri tidak ada batas usia seperti itu. Jadi boleh, silahkan. Baiklah, kita akan mencoba mendaftar pasti habis ini ya. Yes, meskipun sudah punya S2 masing-masing, tapi ya boleh lah ya, boleh. Tapi bicara mengenai tadi kan kita sudah bicara dengan Mas Bimo. Sebetulnya inspirasinya adalah Pak B.J. Habibie. Nah, kita juga sudah kemarin meminta Anda, kemarin dan hari ini juga meminta Anda untuk mengirimkan sebuah pesan, apakah itu dalam bentuk puisi, lagu, apa saja lah untuk menyemangati Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Mungkin kita lihat dulu beberapa fotonya, Shanas ya. Yuk, ada beberapa di belakang. Coba Mas Bimo juga mungkin bisa melihat. Ini ada beberapa. Ini dari siapa nih? Ini dari Nana, ada lagi, lucu banget. Jadi ada apa? Oh, ini ada Marisa juga yang mengirimkan.
Banyak banget ya. Wah banyak banget, tapi memang inspirasional sekali sih kalau kita bicara mengenai Pak Habibie. Sangat nggak ada habisnya. Nah ini kan berhubung ada banyak sekali, kita tidak akan mengumumkan pemenangnya sekarang, tapi terima kasih banyak sudah dikirim begitu banyak pesan-pesan inspirasional untuk Pak B.J. Habibie. Nah bagi Anda mungkin yang tertarik untuk mengikuti program Mencetak Sejuta Habibie ini, kami akan hadirkan ini di sini nanti di bawah sini. Ada informasi dari emailnya Mas Bimo, jadi bisa langsung konsultasi gitu ya. Betul, nanti bisa langsung mencari informasi di situ untuk kemudian bisa mengirimkan diri sendiri ataupun adik ataupun siapapun ke luar negeri tentunya untuk menuntut ilmu untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih banyak Mas Bimo. Semoga sukses dengan program Mencetak Sejuta Habibie-nya. Sejauh ini udah 2000 toh? Sudah 2000 orang selama 13 tahun ini. Selama 13 tahun. 2002 lah sama saya sama Marisa ya. Kebetulan saya juga sekjen IABI. IABI itu ada Ikatan Alumni Program Habibie. Jadi yang dulu dikirim Pak Habibie itu sekarang ini usianya udah 40-50 tahun. Berkumpulan 4.000 orang. Ya, nah kita ini sekarang lagi bersatu, bersinergi karena memang permintaan Pak Habibie juga bahwa kita ini adalah orang-orang terpilih yang harus menjadi tuan rumah di negara sendiri. Nah, untuk itulah kita bersatu untuk terus menggaungkan agar bangsa ini tetap maju melalui program-program, salah satunya program SDM ini, pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Bimo atas bincang-bincangnya. Dan informasi menarik lainnya akan hadir saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.